Siang saudara, polisi memburu 6 rekan pelaku pasca kecelakaan yang menewaskan seorang pemotor di Pekanbaru, Riau. Dari hasil tes urin yang dilakukan polisi, pelaku positif mengonsumsi narkoba. Di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis sinek. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Ya, saya harapkan juga kepada 6 orang itu tolong segera menyerahkan diri daripada kami yang akan menjemput kalian di tempat kalian masing-masing. Seorang mahasiswi menabrak pengendara motor di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau hingga tewas. Dari rekaman CCTV, sekitar lokasi terlihat pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak pengendara motor yang berada di depannya. Pelaku sempat melarikan diri, namun akhirnya berhasil dihentikan warga. Mobil pelaku ringsek di bagian depan, diduga karena menabrak pengemudi motor saat melaju dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Ada lagi mau ditanyakan, Bapak? Ditanyakan silakan. Berarti memang lagi mabuk ya? Iya, saya lagi dalam keadaan nggak sadar. Untuk kendaraan itu milik siapa? Milik kita atau milik orang tua? Milik saya sendiri. Sempat kabur itu kenapa? Takut? Enggak, karena saya nggak sadar saya udah nabrak. Polisi mengatakan, mahasiswa yang menabrak pemotor hingga tewas berada di bawah pengaruh alkohol saat mengemudi. Dari hasil pemeriksaan tes urin, pelaku juga positif mengonsumsi narkotika. Sebelum kecelakaan terjadi, pelaku bersama teman-temannya berkaraoke sambil mengonsumsi narkoba. Kini, polisi tengah memburu 6 orang rekan pelaku yang sudah diketahui identitas dan alamatnya. Di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis sinek. Kemudian sekitar pukul 5 pagi, saudari Marisa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Rise warna biru ada di depan rekan-rekan sekalian, dan terjadi laka lantas di Jalan Nangka. Karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba, kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama saudari Randy tersebut. Tim Ditres Narkoba Polda Riau mengimbau 6 orang rekan Marisa Putri segera menyerahkan diri. Jumlah ini bisa saja bertambah karena penyelidikan masih dilakukan. Ternyata dia mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya. Ada sekitar 6 orang yang bersama dengan tersangka tersebut. Nanti masih kita dalam lagi, bisa juga bertambah yang pada malam itu bersama-sama melakukan pesta. Nah, hari ini mudah-mudahan kita akan terus kejar karena sementara mereka masih bersembunyi. Ya, saya harapkan juga pada 6 orang itu tolong segera menyerahkan diri daripada kami yang akan menjemput kalian di tempat kalian masing-masing. Polisi telah menetapkan Marisa Putri sebagai tersangka tewasnya pengendara motor. Ia juga positif mengonsumsi narkoba serta berkendara dalam keadaan mabuk. Kini, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kejaksaan Negeri Surabaya mengirimkan surat pengajuan cekal pasca vonis bebas yang diterima Ronald Tanur. Dari pantauan intelijen Kejari Surabaya, Ronald Tanur masih berada di Indonesia. Setelah menyerahkan akta permohonan kasasi dalam vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, Kejari Surabaya melayangkan surat cegah tangkal atau cekal ke Kejati Jatim untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung dan Menkumham serta Dirjen Imigrasi. Cekal agar Ronald Tanur tidak bisa bepergian ke luar negeri dan bersiap menghadapi kasasi dari Kejari Surabaya. Kejari Surabaya mengaku baru bisa mengajukan permohonan cekal terhadap Gregorius Ronald Tanur saat ini karena sudah ada landasan hukum, yaitu permohonan kasasi. Untuk cegah tangkal ini tentunya nanti kami layangkan secara segera mungkin. Hari ini Mas, rencananya akan kami langsung melayangkan supaya nanti juga yang bersangkutan atau Gregorius Ronald Tanur ini bisa kita lakukan monitor supaya
yang bersangkutan tidak bepergian ke luar negeri. Tapi untuk sementara posisi Ronald Tanur masih di dalam negeri atau gimana Pak? Untuk monitor saat ini kami rekan-rekan dari Intel masih memonitor yang bersangkutan masih berada di Indonesia, khususnya tidak ada di luar negeri. Kejaksaan Agung menarik 10 jaksa senior dari KPK. Para jaksa yang ditarik diketahui tengah menangani sejumlah perkara besar. Perkara besar yang ditangani oleh para jaksa yang ditarik salah satunya adalah kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Namun KPK menyebutkan penarikan jaksa senior itu tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang ditangani, melainkan langkah penyegaran yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tugas mereka di sini sudah dianggap cukup baik oleh KPK maupun Kejaksaan, dan jaksa-jaksa tersebut apabila tidak ada masalah, saya memiliki keyakinan akan dipromosikan untuk posisi yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada kaitan selesainya masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga kejaksaan agar ada regenerasi jaksa-jaksa yang di bawahnya bisa bertugas. Mungkin kalau yang ditarik Kasatgas, maka jaksa yang di bawahnya akan menggantikan sebagai Kasatgas. Jadi ada regenerasi di situ.